Sobat Rukim, selamat bergabung kembali di podcast kesayangan kita, Ngerumpi, ngobrolin rumah impian bersama dengan saya, Zaskia Puspitasari. Dan pada podcast episode kali ini, saya tidak sendiri tentunya, telah hadir bersama dengan kita Ibu Retno Sulistianingrum. Beliau merupakan Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Dan pada hari ini, kita akan ngerumpi bersama dengan Ibu Retno, tentunya dengan topik yang sangat menarik. Namun sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu tamu kita hari ini. Halo Ibu Retno, apa kabar Ibu? Halo Sobat Rukim. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Akhirnya hari ini kita bisa terrealisasi gitu ya, diskusi atau ngobrol bareng atau apa ya, berbagi cerita tentang apa yang udah kita lakukan. Itu sih Mbak Saski. Oke. Nah, sesuai dengan nama podcast kita nih Bu, Ngerumpi, ngobrolin rumah impian. Dengar-dengar belum lama ini DPRKP kembali berhasil mewujudkan rumah impian bagi warga DKI Jakarta. Dan gak kaleng-kaleng nih Sobat Rukim, bahkan yang saya dengar Bu, ini sudah diresmikan pula oleh Menteri ATR BPN Republik Indonesia dan juga Pak Gubernur DKI Jakarta serta dihadiri beberapa pejabat lainnya nih Bu. Nah, kalau boleh tahu ceritakan sedikit nih Bu, sebenarnya apa sih yang kemarin ramai-ramai diresmikan oleh Pak Menteri dan juga Pak Gubernur? Oke. Jadi ada dua lokasi nih Mbak Saski yang baru-baru ini kita resmikan, tepatnya yang di Palmerah tanggal 3 Agustus, kemudian yang berikutnya Tanah Tinggi tanggal 27 September. Dua-duanya merupakan program pilot project buat Pemprov DKI Jakarta dan juga teman-teman ATR BPN dan juga dari teman-teman CSR, dalam hal ini Yayasan Buddha Suci. Nah, diresmikan betul oleh Pak PJ Gubernur dan Pak Menteri, dan juga dihadiri beberapa petinggi dari Buddha Suci. Nah, alhamdulillahnya ini sudah terrealisasi dua lokasi, dua titik yang harapannya bisa menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya. Ini loh program baru yang tadi benar bukan kacang-kacang, karena memang apa yang diberikan ke masyarakat ini menurut saya begitu luar biasanya ya. Kita memberikan jaminan terkait dengan kepemilikan, kemudian juga rumah yang layak huni. Mungkin teman-teman Sobat Rukim bisa dilihat gitu di dua lokasi tersebut seperti apa sih program yang terbaru dari Pemprov DKI Jakarta dan ATR BPN beserta CSR, dalam hal ini Buddha Suci. Oke, baik. Berarti bisa dibilang ini merupakan program baru unggulan DPRKP terkait penyediaan rumah layak huni. Betul begitu ya, Bu? Betul. Salah satu program ini ya unggulan dari DPRKP ya, karena DPRKP karena yang unggulan banyak banget ya Bu. Gitu ya, semuanya daya unggulan. Semuanya unggulan ya Bu. Dan yang pastinya semua untuk masyarakat. Oke, nah ini kan berarti program baru nih Bu. Lalu siapa saja sih yang boleh ikut serta dalam program ini? Persyaratannya apa aja nih? Siapa tahu Sobat Rukim juga penasaran. Baik, sebenarnya gini Mbak Saski dan Sobat Rukim, kita ini kan pasti teman-teman banyak yang udah tahu lah kawasan kumuh gitu ya. Selama ini kawasan kumuh kalau itu masuk ada 3 tipologi lokasi gitu. Ada yang kumuh ringan yang kita sebut dengan programnya pastinya dengan pemugaran, kemudian kumuh sedang dengan itu sampai ringan itu juga pemugaran, kemudian naik sedikit permasalahannya berkaitan dengan ketidaklayakan gitu ya, tidak layak lingkungannya, kemudian tidak layak huninya, itu adalah permajaan. Nah, yang ketiga pastinya relokasi. Relokasi ini pasti sudah teman-teman yang sudah banyak sering mendengar bahwa relokasi adalah program pembangunan rumah susun ya, rusunawa. Nah, kita berangkatnya dari yang permajaan. Kalau permajaan kemarin kita sudah bangunkan seperti di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta, kemudian di situ bangunannya sudah tidak layak huni, kemudian kita bangunkan rusun yang kita kenal dengan rusun akuarium, kemudian rusun kunir. Sementara dua itu ya. Kemudian ini program permajaan juga, tipologinya permajaan, tetapi ini adalah yang lahannya milik masyarakat. Jadi ketika masyarakat kita lihat lokasinya, lingkungannya udah nggak mungkin lagi nih kita benahin juga gitu ya. Kemudian rumahnya juga
wah rumahnya benar-benar rumah yang rusak berat. Artinya kita coba nih dengan program konsolidasi tanah vertikal. Pastinya tidak mudah lah ya untuk mewujudkan ini semua, karena kita bagaimana menyatukan sekelompok masyarakat, beberapa kakak yang harapannya bisa tinggal bareng. Kalau kemarin kan mereka tinggalnya tempat masing-masing gitu ya, rumah masing-masing, pintunya masing-masing gitu ya. Nah sekarang gimana caranya mewujudkan dalam bentuk hunian vertikal, dan juga bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa tinggal bareng itu seperti apa, konsepnya gitu ya. Terus kemudian kita juga menjanjikan ke masyarakat kalau awalnya dia tinggal di tempat lokasi memang bentuknya kepemilikan mereka ya, milik masyarakat sendiri, lahannya itu, tanahnya. Nah kemudian kita bagaimana menciptakan lokasi yang tidak hanya huniannya layak, tetapi prasarana-sarananya juga terpenuhi gitu seperti fasilitasnya. Nah inilah kita wujudkan dalam bentuk konsolidasi tanah vertikal, dimana kalau kita perbaiki rumahnya aja yang selama ini kita pernah lakukan gitu ya, rumah tapi sifatnya sporadis gitu. Ini sulit gitu mendapatkan fasilitas yang digunakan untuk masyarakat tersebut. Seperti kita tahu untuk cari tempat main bola aja kalau di kawasan perbukitan kan susah ya, Bu. Jangan kan gitu, untuk sekedar ngerumpi atau sekedar pengen arisan di mana, nah di tempat inilah kita bisa wujudkan masyarakat gitu bisa saling berbagi atau saling berinteraksi, karena kita sudah fasilitasi dengan fasilitas umum, yaitu berupa ruang interaksi. Oke, berarti ini khusus untuk warga DKI Jakarta, Bu? Pastinya ya, karena kita Pemprov DKI Jakarta, ini kita khususkan untuk warga DKI Jakarta, Sobat Rukim, yang pastinya Sobat Rukimnya juga di DKI Jakarta ya. Tapi kita semua berharap bahwa contoh baik ini bisa diikuti oleh teman-teman Pemprov lain gitu, atau masyarakat umumnya yang bisa ingin menciptakan bagaimana mewujudkan bangunan vertikal dengan fasilitas yang memang layak huni serta prasarana-sarananya cukup memadai. Mungkin ini bisa diketuk tularkan oleh teman-teman Pemprov atau khususnya pemerintah baik pusat maupun daerah. Karena ini merupakan program pertama gitu ya di DKI Jakarta khususnya, dan umumnya adalah di seluruh Indonesia. Oke, baik. Nah, tadi saya sempat dengar nih, Bu, ada istilah konsolidasi tanah vertikal. Nah, mungkin Sobat Rukim di rumah masih kurang familiar nih, Bu. Apa sih yang dimaksud dengan konsolidasi tanah vertikal, dan bagaimana penerapannya dalam program ini? Ya betul ya, kayaknya konsolidasi tanah vertikal belum familiar nih masyarakat pada umumnya gitu. Apa sih itu ya gitu. Jadi konsolidasi tanah vertikal adalah menata ulang gitu ya. Menata ulang baik fisik fisik lingkungan, fisik bangunan, dan juga menata ulang kepemilikan ini. Lahannya, tanahnya yang awalnya mereka memiliki masing-masing gitu ya. Dengan kepemilikan pastinya tidak sengketa dan milik mereka, meskipun secara surat menyurat awalnya suratnya ya terkadang masyarakat kita kayak kurang aware gitu ya, masyarakat pada khususnya nih masyarakat yang MBR kurang aware terhadap permasalahan kepemilikan. Jadi terkadang kita temui di lokasi ini suratnya hanya sekedar surat bentuk pengalihan jual beli yang antar mereka saja gitu ya. Tapi situ ada tertulisnya, dan kemudian kita dengan secara sukarela dan memang kita bekerja keras sama-sama bagaimana agar tanah ini secara silsilah bisa jelas kepemilikannya. Nah inilah yang menjadikan bahwa untuk menata kepemilikan tersebut sampai seperti itu gitu. Nah ini kita berusaha bagaimana mencari silsilah tanah tersebut bahwa benar ini adalah milik mereka. Kalaupun misalnya waris, apa buktinya waris? Kalau misalnya terdapat jual beli, apa buktinya jual beli? Selanjutnya atas dasar ini kita bersama-sama dengan BPN atau RBPN kita benahi terkait dengan hal ini, kemudian kita membuat supaya kepemilikan ini jelas, seperti alasaknya dengan kepemilikan bersama atau kepemilikan atas nama perkumpulan dan sebagainya. Itu kita diskusikan dengan masyarakat seperti apa.
Ini baru bicara alas haknya. Kemudian tadi kan konsolidasi tanah vertikal. Artinya tadinya landed, kemudian kita buatkan ke atas. Nah, ke atasnya pasti banyak unit-unit. Mungkin bisa jadi yang tadinya cuma 6 kakak atau 9 kakak, bisa jadi menjadi lebih. Nah, inilah yang kita konversikan gitu ya. Ketika masyarakat ini punya tanahnya lebih besar, pasti konversinya juga mendapatkan luas lantai bangunannya lebih besar. Kemudian ketika masyarakat ini memiliki surat lebih jelas gitu ya, misalnya dengan kepemilikan HGB dibandingkan dengan hanya semacam jual beli yang di bawah tangan gitu ya, belum ada notaris dan sebagainya, pasti ini juga mempengaruhi dalam konversi tersebut. Dan Mbak Saski, konversi ini juga sebetulnya bukan pemerintah yang ini ya, tetapi masyarakat yang melaksanakan. Kira-kira dengan seperti ini, nilai konversi seperti ini, nilai kepemilikan seperti ini, kira-kira bagaimana membaginya. Nah, ini mereka juga diskusi gitu ya. Berarti harus ada kesepakatan bersama dulu gitu ya Bu, di antara para warga ini ya. Betul. Dan yang terpenting adalah sepakat sekaligus juga bahwa mereka setuju 100%, bukan 70%, harus 100%, karena ini kepemilikan awalnya oleh mereka. Dan yang terpenting adalah tidak sengketa ya. Baru kita pindah. Lahannya tidak boleh sengketa berarti ya statusnya. Setelah itu naik ke atas, ada unit-unit. Nah, ini nanti surat akan terbit, akan diterbitkan oleh teman-teman ATR BPN, sertifikat satuan rumah susun. Harapannya mudah-mudahan tidak ada kendala nantinya dalam penghunian dan sebagainya. Karena masyarakat yang tadinya tinggal landed kemudian sekarang harus vertikal. Kita harus benar-benar mendampingi mereka dalam tinggal di hunian vertikal tersebut. Oke, baik. Ini semakin menarik nih Bu. Cuman waktu awal saya pikir tuh ini namanya program perbaikan rumah tuh kayak acara bedah rumah yang biasa kita tonton di TV gitu ya Bu. Yang cuman mempercantik fasadnya atau perbaikan dinding gitu ya Bu ya, atau pengecatan ulang. Tapi ternyata tadi dari penjelasan Ibu bahkan pembangunan dari yang awalnya landed menjadi vertikal. Nah, ini kan pasti ada juga kekhawatiran dari warga ya Bu ya. Mungkin tadi sih Sobat Rukim juga pasti belum familiar konsolidasi tanah vertikal. Nah, warga pun pasti begitu ya Bu ya. Pasti ada kekhawatiran gitu. Aduh, nanti hak tanah saya hilang, atau aduh saya nggak suka tinggal di hunian vertikal, maunya landed aja. Nah, itu gimana sih caranya DPRKP untuk meyakinkan hingga akhirnya warga tuh sedia dan sepakat tadi ya Bu ya untuk ikut serta dalam program ini? Panjang Mbak Saski, nggak bisa gitu dalam satu seminggu atau 1 bulan gitu mereka mengatakan siap untuk ikut program. Tapi bisa sampai 6 bulan sampai 8 bulan gitu ya, baru mereka menyatakan. Karena kita siapkan dulu kegiatannya, namanya kita penyiapan masyarakat. Kita siapkan masyarakat mulai dari kita sampaikan manfaatnya seperti apa, kemudian kita tidak hanya fisik saja yang kita benahi kan, tetapi kepastian bermukim, kepastian hukum, kepastian kepemilikan bisa dia raih gitu ya. Karena masyarakat kan sekarang tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa masyarakat kurang aware terhadap kepemilikan. Jadi ketika katakan waris ya sudah, orang tua yang mereka terdahulu hanya bilang ya udah ini bagi-bagi ya di sini ya, tanpa ada aspek legalitasnya. Nah, inilah yang kita benahin gitu ya bersama teman-teman BPN supaya lebih jelas gitu. Kemudian penyiapan masyarakat tadi, kita sampaikan di sana manfaat dan manfaatnya pastinya ya ke sana. Kemudian kita sampaikan juga kepemilikannya, pembagiannya seperti apa, tadi seperti saya sudah sampaikan. Bahkan untuk mereka katakan ini dengan konversi karena kepemilikan kita nilainya lebih tinggi, pasti dia lebih luas lahannya, luas lantai bangunnya lebih besar. Nah, ini juga harus disetujui oleh mereka gitu ya. Kesepakatan siapa yang harus tinggal di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, itu pun harus berdasarkan kesepakatan mereka. Tanpa ini semua, jadi rasa-rasanya nggak mungkin gitu ya. Karena kami berpikir jangan sampai kejadian rumah ini udah kebangun, tahu-taunya baru berpikir saya lantai 1, lantai 2, lantai, nggak bisa gitu. Ini harus dari awal sebelum ada pembangunan dimulai, ya udah kita sudah ada kesepakatan di antara mereka. Nanti malah rebutan nih Bu ya. Betul. Kemudian juga ketika mereka ada yang usaha gitu ya, misalnya ya
usaha kuliner atau apa gitu ya, kita fasilitasi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di Tanah Tinggi yang ikut program, bahkan ada yang berjualan gitu ya, kita fasilitasi dengan di lantai dasar untuk fasilitas jualan. Wah. Kemudian, mohon maaf banget, ada juga yang kerjanya memulung gitu ya. Kemudian di lantai dasarnya juga kita siapin tempat untuk menyimpan hasil pulungannya tersebut, supaya hasil pulungannya ini juga nggak ke atas. Nah, ini sedikit-sedikit kita benahin lah gimana caranya supaya mereka juga terbiasa dan tidak merasa apa yang mereka sudah kerjakan di sana yang terdahulu hilang setelah adanya bangunan ini. Kemudian juga kita berharap bukan cuma sekedar fisik, kemudian legalitasnya saja yang terpenuhi, tetapi secara sosial dan ekonomi harus ada peningkatan. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan Yayasan Bedah Suci dalam bantuan-bantuan dan bimbingan serta pendampingan bagaimana masyarakat ini bisa secara mandiri gitu, hidup mandiri gitu. Ya kalau katakan kalau misalnya kemarin dia pendapatannya misalnya 1 bulannya 500.000, ya harapannya setelah terbangun ini dan juga pendampingan dari teman-teman Seci dan tentunya Pemprov DKI Jakarta bisa meningkat gitu ya. Jangan sampai tinggal di situ tidak ada kemajuan. Harapannya seperti itu. Dan ini menurut saya adalah program yang sangat baik yang harus ditiru oleh teman-teman dan diketuk tularkan nih masyarakat kiri kanannya. Terus terang aja saat ini juga sudah mulai banyak yang meminta gitu tertarik ya Bu ya? Tertarik gimana caranya nih Bu ikut gitu. Tapi lagi-lagi kita juga tidak langsung begitu tertarik kita ini, tetapi harus kita siapkan dulu masyarakatnya, penyiapan masyarakat tadi itu ya Bu ya? Iya, supaya nanti jangan sampai hal-hal yang menurut mereka belum terinfokan gitu, tetapi harus dilakukan pada saat tahapan pelaksanaan ataupun tahapan pengelolaan. Wah, banyak banget berarti ya Bu ya manfaat yang bisa diterima dari peserta program ini. Jadi nggak cuma rumahnya aja nih Sobat Rukim yang diperbaiki, dibangun ulang ya Bu ya. Dari segi ekonomi pun ikut dibina gitu ya Bu ya. Jadi supaya nggak cuma meningkat kualitas hunian tapi juga kualitas hidup masyarakat secara umum gitu ya Bu. Nah selanjutnya nih Bu, berarti tadi setelah disiapkan masyarakatnya melalui penyiapan masyarakat, berarti tahapan selanjutnya apa nih Bu? Tahapan selanjutnya setelah mereka sepakat, kita coba kita dampingi mereka dalam menyiapkan perencanaannya. Perencanaan hunian itu juga kita harus pelibatannya ke masyarakat. Karena kita ingin mengetahui masyarakat itu keinginannya rumahnya seperti apa. Kemudian apa yang jadi cita-cita mereka dengan rumah yang lebih layak ini. Jadi Mbak Saski dan Sobat Rukim, mungkin buat Bapak Ibu, teman-teman Sobat Rukim nggak terpikirkan gitu ya bahwa mereka keinginannya cukup sederhana. Yang penting punya rumah yang layak, yang layak dan juga bagaimana caranya Bu punya toilet sendiri masing-masing unit. Karena sebelumnya memang nggak ada ya Bu ya? Sebelumnya mereka kan toilet WC komunal. WC umum ya? WC umum ada di sana memang. Nah, ini mereka menginginkan untuk tiap unitnya itu ada toilet. Kemudian yang lebih ini lagi gitu, terharu lagi, mereka juga menginginkan KWH meternya masing-masing ya Bu ya. Jadi jangan ini gitu. Ternyata mereka selama ini 1 KWH itu bisa beberapa rumah. Nah, sesederhana itu permintaan mereka gitu ya. Jadi bisa teman-teman Sobat Rukim bayangkan kira-kira dengan kondisi ini masyarakat sebelumnya tinggalnya seperti apa. Gitu sih Mbak Saski. Berarti ada juga keterlibatan masyarakat dan cukup aktif ya masyarakatnya Bu? Harus aktif karena setiap lantai, setiap ini tuh kita mendesainnya, kita sampaikan ke masyarakat tersebut. Berarti setiap 1 KK mendapatkan 1 unit hunian gitu ya Bu? Atau tadi sesuai konversi sesuai tadi konversi ya? Ada yang 1 KK juga mendapatkan 2 atau mendapatkan 3 tergantung konversi tadi kepemilikan dia sebelumnya seperti apa. Baik. Kalau tadi nih di proses perencanaan ada kan permintaannya sederhana-sederhana nih ya Bu. Tapi ada request-request yang agak unik nggak gitu? Misalnya, saya mau di lantai atas biar dapat pemandangan indah gitu. Ada nggak Bu? Pada saat mereka mendiskusikan gitu ya, saya di lantai berapa, sebenarnya mereka tidak terpikir bahwa pemandangan yang terbaik itu di mana gitu ya. Tetapi secara tidak sengaja setelah unit huniannya jadi, ternyata begitu di lantai
3, lantai 4 itu pemandangannya cukup lumayan lebih bagus kan, karena tidak terhalang dan sebagainya. Dan juga angin juga lebih sejuk gitu ya, lebih banyak gitu. Nah ini juga mungkin ke depan masih yang lantai atas bakalan berebutan ya. Terus kemudian juga kita dalam mendesain juga sangat memperhatikan kenyamanan. Seperti contohnya tangga itu kita buat gimana caranya dia mencapai lantai 4 itu tidak merasa capek gitu ya. Kemudian juga menurut saya sih dengan tinggal di rumah vertikal ini secara tidak sengaja pastinya mereka olahraga kan, lebih sehat gitu ya Bu? Iya harusnya pasti lebih sehat gitu ya, Iya, betul, apalagi betul. tiap hari harus naik turun dan harapannya seperti itu. Tetapi kalau saya saya rasakan gitu ya dari lantai 1 ke lantai 4 sih nggak terlalu ngos-ngosan gitu, karena memang kita desainnya itu injakannya nggak terlalu tinggi. Berarti sejauh ini di 2 lokasi itu 4 lantai ya Bu ya? 4 lantai. 4 lantai, oke. Ya mungkin memang mau tidak mau ya Bu ya, masalah di DKI kan keterbatasan lahan ya. Betul. Mau tidak mau masyarakat ini harus mulai beralih nih dari yang landed menjadi vertikal. Ini juga berlaku berarti melalui konsolidasi tanah vertikal tadi ya Bu ya? Betul. Jadi memang harus vertikal nih, terutama seperti kita ketahui bersama bahwa ada kepemilikannya yang cuma 5 meter persegi dihuni dengan sekitar 14 jiwa kalau nggak salah. Oleh karena itu memang harus vertikal. Dengan vertikal, jadi mungkin teman-teman juga jangan dilihat gitu ya, kok masih kecil gitu ya, yang hunian yang kita bangun ya. Tapi karena mereka juga awalnya punyanya cuma 5 meter persegi, dan dengan kita bangunkan 18 sampai 20 meter persegi, artinya ini sudah peningkatan yang luar biasa gitu ya. Mungkin ke depannya entah gimana nanti kita akan seperti tadinya 1 unit bisa dapat 2 sampai 3 unit gitu. Mudah-mudahan ini lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, nah selanjutnya kan berarti setelah tadi penyiapan masyarakat, perencanaan berarti selanjutnya pembangunan ya Bu ya? Pembangunan. Nah, ini pembangunannya, pendanaannya seperti apa Bu? Apakah dari APBD atau tadi kan saya sempat dengar nih ada CSR atau Yayasan Bunda Suci. Nah ini peranannya seperti apa Bu? Baik, kalau perencanaannya memang kita yang melakukan ya. Dinas Perumahan ya Bu ya? DKI Jakarta dalam ini Dinas Perumahan, tetapi memang pembangunannya kita carikan sumber dana yang lain gitu ya, bukan APBD. Nah, kita berharap terkait dengan KTV ini, kita berharap bisa menjaring teman-teman CSR dari berbagai perusahaan gitu ya. Nah, kebetulan untuk 2 lokasi ini, tadi seperti saya sudah sebutkan di awal bahwa teman-teman SECI, Yayasan Bunda Suci yang support di sini. Dan harapannya juga ke depan kita akan menggali gitu ya potensi-potensi CSR dari berbagai perusahaan tersebut. Harapannya bisa teman-teman pengusaha bisa lebih tertarik gitu ya untuk membantu berbagi gitu ya dengan kaum-kaum yang marginal seperti ini. Memang sih ya Bu, Pemprov DKI nggak bisa berdiri sendiri ya Bu ya, nggak bisa jalan sendiri, apalagi permasalahan rumah tidak layak huni ini kan banyak sekali ya Bu. Tentu kita perlu bantuan juga dari lembaga-lembaga sosial atau perusahaan swasta gitu ya Bu ya, untuk sama-sama membangun DKI Jakarta. Nah selanjutnya Bu, tadi kan berarti pendanaan pembangunan itu dari Yayasan Bunda Suci, termasuk proses pembangunannya langsung dari mereka Bu? Langsung, jadi mereka membangunkan siapapun nanti CSR-nya, siapapun yang nanti pendanaan ya mereka yang membangunkan. Kita hanya menyampaikan atau kita hanya mendampingi, melakukan pendampingan, dan kita membantu terkait dengan perizinannya. Perizinannya kami yang membantu melakukan pendampingan. Dan setelah bangunan tersebut selesai, baru nanti diserah terimakan kepada para warga tersebut, dan langsung mereka menyerahkan gitu. Berarti langsung dari Bunda Suci kepada warga ya. Nah setelah terbangun nih Bu, berarti di 2 lokasi tadi Palmerah dan Tanah Tinggi sudah dihuni oleh warga? Sekarang sudah dihuni, sudah mulai ya pengelolaan juga sudah mulai berjalan di sana. Nah pengelolaannya nih Bu, ngomong-ngomong soal pengelolaan, pasti kan ada perbedaan kebiasaan ya, yang dulunya tadi tinggalnya landed menjadi vertikal, lalu juga yang tadinya tinggalnya masing-masing nih, tiap keluarga tinggal di bawah atapnya masing-masing, sekarang mereka banyak keluarga hidup bersama dalam satu atap, walaupun tadi ya Bu punya unitnya masing-masing lah gitu. Nah ini bagaimana sih pengelolaannya? Apakah memang diserahkan kepada warga langsung, ataukah masih ada keterlibatan dari Dinas Perumahan dan juga Bunda Suci?
Baik, terima kasih Mbak Saski. Jadi terkait dengan pengelolaan, memang ini kita serahkan ke warga agar mereka secara mandiri mengelola tersebut. Tetapi lagi-lagi kita harus mendampingi. Kami Pemprov DKI Jakarta bersama dengan SECI mendampingi mereka dalam pengelolaan ini. Mungkin bisa 6 bulan ke depan atau berapa gitu ya, sampai kita nyatakan oh ya mereka sudah siap gitu, untuk mampu mandiri. ya Bu ya. Jadi berdasarkan pengalaman hunian yang di Palmerah, ternyata begitu kita hitung pengelolaannya seperti apa, mereka hanya membayar, kan ini kesepakatan dengan mereka ya. Untuk pengelolaan di sana membayar Rp50.000 per bulan. Nah, untuk masing-masing kakak. Masing-masing unit tersebut. Unit hunian. Nah, ini sebenarnya menurut saya sih nggak ya mudah-mudahan tidak memberatkan ya. Tapi kalaupun ini memberatkan ya nanti kita bantu bagaimana caranya dia bisa meningkatkan ekonomi. Dari sinilah pemberdayaan ekonomi kita masuk di sana. Nah, teman-teman SECI masuk di sana dalam rangka itu peningkatan ekonomi tersebut. Seperti itu Mbak Saski. Jadi kita bentuk perkumpulan, kemudian kita bantu dengan pendampingan ya. Dalam membentuk perkumpulan tersebut pastinya ada ketua, bendahara, sekretaris, kemudian juga ada pengawas. Ya kalau kita lihat miniaturnya, kalau kita lihat di apartemen-apartemen gitu ya, ada P3SR ini ada perkumpulan. Dan harapannya ini juga bisa menjadi guyup atau kegotong royongannya juga timbul gitu ya. Kalau yang kemarin mereka saling cuek, dengan tinggal bareng begini, dia jadi guyup dan timbul kegotong royongan. Dari mulai kebersihannya gitu, mereka bareng-bareng, gimana caranya gitu ya. Kemudian lantai dasar kan memang tersedia unit difabel ya. Difabel ini digunakan buat yang memang keterbatasan atau buat yang sedang sakit, yang tidak bisa naik ke atas, atau umurnya sudah lansia dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi ini harus ada kesepakatan perkumpulan tersebut. Jadi mereka harus sering diskusi, mufakat dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai si ketuanya atau siapapun pengurusnya menentukan sendiri, jadi nggak bisa. Jadi harus persetujuan perkumpulan tersebut. Berarti memang dasarnya adalah kekeluargaan. Betul. Ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat di sana lantai dasarnya kan memang terbuka ya. Jadi kalau kemarin tidak ada ruang interaksi gitu di lingkungan tersebut, nah ini juga dapat digunakan oleh masyarakat sekitarnya untuk memanfaatkan tersebut. Pastinya harus sesuai izin dengan perkumpulan tersebut. Nah ruang interaksi tersebut bisa digunakan kalau kemarin mungkin dia kalau ada pesta kecil, nikahan atau apa gitu ya, Bu. nggak bisa di mana-mana, itu juga bisa dimanfaatkan. Nah ini mungkin nanti pengelolaan bisa didiskusikan oleh teman-teman perkumpulan tersebut. Nah ini juga kan bisa membantu untuk dalam biaya pengelolaan rusun tersebut. Berarti harapannya tentu nggak cuma bermanfaat bagi warga peserta programnya, tapi juga warga sekitar setidaknya bisa ikut merasakan atau menikmati area-area yang bersamanya ini tadi Bu ya. Betul. Kalau hari ini mungkin kita baru lihat bangunan yang luasnya 90 sampai 120 meteran yang kita bangunkan. Nah, ketika nanti kiri kanannya mulai ingin gitu ya, ingin ikut program ini, artinya nanti akan banyak ruang-ruang interaksi yang bisa diciptakan dari program konsolidasi tanah vertikal ini. Kemudian pasti manfaatnya ruang terbuka yang tadinya nggak kelihatan gitu Mbak Saski, kita berdiri di situ terus ngeliat atas, atap ketemu atap. Tapi dengan dibangunkan rusun vertikal ini dalam konsolidasi tanah vertikal, sehingga pencahayaan pun juga bagus, lebih sehat dan sebagainya. Banyak manfaat yang dari program ini. Jadi tidak hanya fisik bangunannya, kemudian kepemilikannya jelas, tetapi juga kesehatannya juga pastinya tercipta di situ. Kemudian sosialnya juga tercipta, tadi ada kegotong royongan dan sebagainya. Kemudian juga harapannya secara ekonomi, secara mereka akan meningkat, pasti meningkat. Secara kepemilikan sudah meningkat nih. Yang awalnya mungkin nilai bangunannya nilainya seperti itu, sekarang setelah dibangunkan seperti itu, pastinya akan nilai propertinya meningkat. Wah ini menarik sekali nih Bu, pantesan nih ini jadi menjadi program unggulan DPRKP. Dan mungkin pertanyaan lagi nih Bu, sebenarnya dari pelaksanaan program nih, berarti kan di 2 lokasi sudah terlaksana ya Bu, berhasil terlaksana. Tantangan terberatnya apa sih Bu dari proses yang tadi awal, mulai dari penyepakatan, penyiapan masyarakat sampai dengan pendampingan untuk pengelolaan, ini tantangan terberatnya apa Bu? Tantangan terberatnya adalah ketika kita harus menggali bukti kepemilikan tersebut. Jadi saya sudah sebutkan, mereka tuh tinggal di situ, saya nggak pegang surat dan sebagainya.
Ya akhirnya kita nih Yang ikut mendampingi bantu ya, Bu? masyarakat, kita bantu. Kalau mereka kita pasrah, ya udah kumpulin di sini, nggak bisa. Jadi harus kita bantu, bahkan untuk mendapatkan kesepakatan waris gitu ya, karena orang tuanya kan sudah nggak ada dan sebagainya gitu ya, kita buatkan itu tanda tangannya, misalnya keluarganya ada di Tangerang atau kita harus bantu nganter mereka ke sana. Oke, Gitu. sampai sejauh itu ya, Bu, Sampai sejauh itu difasilitasinya. memang harus seperti itu, kalau nggak gitu nggak jalan. Nah ini merupakan pengalaman kita gitu ya, ternyata memang masyarakat itu kurang aware terhadap kepemilikan tersebut. Berarti ini juga memang keterlibatan banyak pihak ya, Bu ya, dan dukungan dari tadi ada Kementerian ATR BPN dan juga Yayasan Buddha Suci, betul ya, Yayasan Bu ya? Buddha Suci dan Pemprov DKI Pemprov Jakarta. DKI Jakarta. Oke, ini berarti program kerjasama lintas Betul. lintas Pemerintah, pusat, pemerintah daerah, dan juga yayasan sosial ya, ini ya yayasan masuknya. sosial. Oke. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir, Ibu. Sebelum kita tutup nih, Bu. Harapan dari DPRKP atau pada khususnya Ibu Retno sendiri nih selaku kepala bidang permukiman terhadap program ini ke depannya, harapannya seperti apa, Ibu? Harapannya pasti yang pertama adalah program ini dapat diketuk tularkan gitu di seluruh Indonesia pastinya, karena program ini merupakan baru di Indonesia. Dan harapannya ini bisa juga dibangunkan di lokasi-lokasi lain yang memang punya permasalahan seperti di DKI Jakarta gitu ya, karakteristiknya sama gitu, ya. kumuhnya sama gitu ya, kumuh berat yang 700 jiwa di atas Lahan per hektarnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah masyarakat dengan sudah kita berikan contoh hunian yang layak huni ini, dengan hati sukarela gitu mau lokasinya dibangunkan seperti ini. Karena kami terus terang sekarang kami sedang menyiapkan tahap berikutnya, tahap kedua, agar kawasan tersebut, kita bicaranya kawasan ya, kalau tadi kan cuma rumah-rumah kecil-kecil gitu ya. Kawasan tersebut bisa menjadi kawasan yang layak huni, kemudian juga tertata dan kumuhnya udah nggak ada lagi di sana, kemudian prasarana-sarananya tersedia. Dengan demikian Pemprov DKI Jakarta mendapatkan lingkungan yang memang benar-benar baik gitu ya, bagus dan terjamin gitu dari segi semuanya. Jadi dari program ini, program konsolidasi tanah vertikal tidak hanya fisik, tetapi juga sosial, secara ekonominya juga kesehatan dan sebagainya bisa Amin ya, Bu ya. tercipta gitu. Oke, itu pastinya harapan kita semua nih, Bu, warga DKI Jakarta. Tentu semoga dengan peningkatan kualitas huniannya, tadi secara kualitas hidupnya masyarakat pun akan meningkat ya, Bu ya. Baik itu sosial, perekonomian maupun pendidikan. Dan mungkin juga harapannya masih lebih banyak lagi nih perusahaan atau lembaga-lembaga sosial ya, Bu ya, yang mau berpartisipasi, bergandengan tangan dengan DPRKP untuk sama-sama ikut serta dalam program ini ya, Bu ya. Betul, jadi Mbak Saski, kita juga punya platform terkait dengan perbaikan rumah ini bagi CSR yang ingin mengikuti program ini, itu kita buka juga di platform tersebut. Dan harapannya, dan kita terus terang Mbak Saski, mungkin kita sama-sama berjuang ke depannya, kita mesti gali nih atau kita jemput bola ya ke CSR tersebut agar mereka juga ikut program ini. Mungkin itu ya Mbak Saski. Siapa tahu banyak yang sebenarnya belum tahu. Setelah nonton podcast ini jadi tahu ya, Bu ya. Dan pastinya semoga harapannya juga tidak berhenti di lokasi Palmerah dan Tanah Tinggi saja, Bu. Tentu juga menyebar tadi seluruh kawasan di DKI Jakarta ya, Bu ya. Betul. Amin. Alamin. Mudah-mudahan niat baik kita dengan tulus dan ikhlas bisa lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Amin ya Robbal. Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat kaum marginal pastinya, supaya mereka sadar terkait dengan lingkungan yang sehat tersebut seperti apa. Mungkin itu Mas Saskia. Baik, nah nggak terasa nih Bu, kalau ibu-ibu udah ketemu ngerumpi kayaknya nggak ingat waktu ya Bu ya. Pasti Ibu Retno juga setelah ini ada kesibukan lainnya, jadi mungkin kita cukupkan dulu ya Bu podcast episode kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Ibu. Tadi sudah banyak sekali informasi yang disampaikan, jadi pasti Sobat Rukim semakin tercerahkan nih program-program unggulan DPRKP khususnya. Nama programnya apa Bu?
program perbaikan rumah dan konsolidasi tanah vertikal. Oke, program perbaikan rumah dan konsolidasi tanah vertikal. Buat Sobat Rukim juga bisa lihat di media sosialnya DPRKP kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang program ini, termasuk pada saat diresmikan ya Bu ya. Kita cukupkan dulu ya Bu ya episode kali ini. Tadi terima kasih sekali lagi Bu Retno. Semoga bermanfaat ya buat Amin Sobat tentunya, Rukim. pastinya Bu. Terima kasih juga untuk Sobat Rukim yang sudah setia ngikuti dan juga menyimak podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe karena setelah ini tentunya masih banyak lagi podcast Ngerumpi episode-episode berikutnya nih Bu, dengan Mbak topik Saski. yang nggak kalah menarik Pasti. dengan tadi. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Terima kasih.